Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan terutama saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Terminal Kalideres mulai dipadati oleh calon penumpang jelang libur Nataru. Virus corona varian Omikron kini telah masuk dan menginfeksi beberapa warga Indonesia. Kini para pasien mendapatkan perawatan medis di Wisma Atlet, Jakarta. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur pada Sabtu siang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, terutama saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Pasalnya tingkat penularan saat hari raya atau perayaan-perayaan besar cukup tinggi jika dilihat dari tahun sebelumnya. Tentu kita harus lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi. Pastikan protokol kesehatan laksanakan yang 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas. Laksanakan itu ya. Apalagi ini di penghujung tahun, ada libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat telah mengantisipasi penyebaran virus corona varian Omikron dengan mewajibkan penumpang menunjukkan hasil tes antigen, sudah tervaksin, dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Untuk kesulitannya tidak ada, karena kan kita sudah vaksin juga, sudah masuk ke Peduli Lindunginya, dan untuk antigennya sudah. Kita dalam masa angkutan Natal dan Tahun Baru ya, Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang dimulai dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022. Penumpang pertama syaratnya harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah, kemudian dia menyiapkan surat keterangan vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi, kemudian ditambah surat keterangan rapid test antigen dengan hasil yang negatif. Selain penumpang yang akan merayakan Natal di kampung halamannya, kondisi serupa juga diwajibkan bagi para pengemudi dan para staf perusahaan otobus yang berada di Terminal Bus Kalideres. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemerintah memperketat aturan perjalanan untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron. Kementerian Kesehatan juga mengumumkan tambahan 2 kasus baru COVID-19 varian Omikron di Indonesia, sehingga total kasus varian Omikron menjadi 3. Dan saat ini pemirsa sudah terhubung melalui sambungan Zoom Dr. Tirta, dokter relawan COVID-19, dan juga Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat sore Dr. Tirta dan Pak Hermawan. Selamat sore, Baik. Selamat sore, Dr. Tirta. Saya ingin ke Dr. Tirta dulu, ini berkaitan dengan Omikron. Kita ini perlu cemas atau biasa-biasa saja menurut Anda? Yang bikin cemas kan sebenarnya berita di media ya, bukan nakes. Dari awal kan nakes kan sistemnya preventif dan promotif, kita mengingatkan aja bahwa virus itu tiap 3 bulan juga akan mutasi. Tapi kan cara mencegahnya jelas ya, kita penuhi dosis vaksin kita, dan kita juga menjauhi tempat-tempat ramai, dan kita jaga kesehatan dan olahraga teratur. Baik, menurut Anda sebetulnya langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat dengan adanya varian Omikron ini, kan ada juga pengetatan aktivitas masyarakat? Nggak ada yang salah sih, dari pemerintah udah baik-baik aja. Sekarang tinggal kembali kepada masing-masing, dan panik tidak menyelesaikan masalah. Lagi pula kalau kita melihat secara lebih luas, tidak hanya Indonesia banyak kesulitan. Itu pelatihnya Liverpool, Jurgen Klopp aja kemarin buat ultimatum, karena pemain IPL yang vaksinasi baru di bawah 60% sampai 70%, dan mereka buat ultimatum bahwa setiap pemain Liverpool yang tidak vaksin belum boleh main. Itu sampai Inggris aja kesulitan. Jadi saya kira ini masih bukan Indonesia doang. Baik, tapi kalau tadi Anda menyinggung soal Inggris, kemudian juga Amerika Serikat, ya terjadi peningkatan kasus COVID-19, lalu seperti apa sebetulnya kewaspadaan kita dalam konteks new normal ini? Ini yang lucu, saya nggak pernah bilang, maksudnya mereka naik itu karena ini yang lucu ya. Jadi kita mengabarkan bahwa Inggris dan Amerika naik, tapi kita nggak tahu penyebabnya apa, nggak pernah dikabarin. Inggris dan Amerika tuh vaksinasinya untuk tingkat minatnya menurun loh Pak. Bahkan pemain Liga Inggris saja banyak yang menolak vaksin, dan mereka sudah bebas banget loh Pak. Banyak yang nggak pakai masker dan kawan-kawan. Jadi kita juga harus apresiasi Indonesia itu
sebagian besar warganya juga lebih aware terhadap dirinya soal masker. Inggris dan Amerika naik ya karena sebagian warganya nggak patuh. Jadi ya itu harus kita ambil hikmahnya bahwa di Indonesia juga tidak boleh kendor dan selalu untuk mengingatkan satu sama lain dan jaga kesehatan diri. Baik, jadi aktivitas yang seperti apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam konteks kewaspadaan, terutama juga dengan varian Omikron ini? Ya olahraga 3 kali seminggu, makan teratur, diet rendah gula, diet rendah garam. Habis itu ya jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan, terus habis itu di muka cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah, terus penuhi dosis vaksin 2 kali, terus habis itu jauhi tempat keramaian, hindari pergi ke tempat-tempat yang jelas memicu kerumunan, lalu memakai masker dan sangat selalu ingat bersama yang pakai masker. Udah itu aja loh dari saya. Jadi perilaku hidup sehat itu harus konsisten dijalankan begitu ya? Iya, karena TBC kita juga nomor 2 di dunia dan DBD juga kasusnya mulai naik. Jadi memang ditambah dengan musim yang seperti ini itu juga bisa menurunkan faktor ini, menurunkan imun kita juga. Jadi memang sekarang kita fokusnya lebih baik untuk gaya hidup bersih sehat karena mutasi pun akan terus muncul. Mungkin bulan April juga bisa muncul, prediksi mungkin Agustus juga bisa muncul. Jadi nggak ada yang nggak tahu gitu. Kalau kita terus-terusan panik seperti ini ya nggak memecahkan masalah. Yang ada malah terjadi penyakit psikosomatis nanti. Baik, saya ingin ke Pak Hermawan, ini berkaitan dengan adanya varian baru. Tadi disampaikan protokol kesehatan harus dilakukan secara konsisten. Ada hal lain yang lebih penting juga untuk dilakukan terkait dengan kewaspadaan kita? Ya, saya setuju ya terkait dengan situasi bahwa kita tidak perlu panik, tetapi juga kita harus belajar dari pengalaman dan situasi sebelumnya. Semua aktivitas liburan, keramaian, dan kerumunan pasti akan berpotensi menaikkan kasus. Protokol kesehatan sebagian sudah lagi abai, dan oleh karena itu kita memang pertama harus menghimbau berkaitan dengan perilaku agar kembali sadar, kembali disiplin. Dan protokol kesehatan itu, Bung Ajat, tidak boleh tergerus hanya dengan istilah dan kampanye 2 sejoli saja. Kita harus kembalikan bahwa fundamental dari perilaku itu adalah yang 3M untuk pencegahan dan pengendalian COVID, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan terbiasa untuk mencuci tangan. Itu nggak bisa ditawar, sehingga kembali kepada kampanye itulah yang harus kita tumbuh kembangkan kesadaran, mulai dari lokal influencer sampai kepada tokoh figur publik yang ada di pemerintahan maupun di non-pemerintahan. Kalau kita dari pendekatan pemerintah atau provider, memang saat seperti ini nih harus kembali dilakukan sistematik random testing, di mana komunitas, aktivitas yang beresiko harus dipersiapkan dengan baik agar mitigasi juga menjadi lebih baik. Dan juga pintu-pintu kita untuk aktivitas internasional, mobilitas ini memang harus dibatasi. Ada poin yang menarik juga bahwa kenaikan kasus terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika saat ini tidak biasa menjadi luar biasa juga. Dan itu berawal dari keterbukaan, dari relaksasi yang berlebihan. Dan oleh karena itu kita menghimbau kembali kepada perilaku sekaligus kepada kebijaksanaan untuk kebijakan agar waktu-waktu seperti ini kembali kita kepada upaya pencegahan dan pengendalian COVID secara kompak dan konsisten. Bung Ajat. Baik, tapi Anda sendiri melihat bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di tengah 20 bulan lebih ya kita menjalani pandemi COVID-19 ini? Memang kejenuhan terjadi, jadi kita harus akui kejenuhan ini ditambah dengan geliat ekonomi, apalagi di akhir tahun ini kan lokomotif ekonomi berkaitan dengan liburan, pariwisata, aktivitas sosial keagamaan, budaya, yang kesemua itu sebenarnya membuat kita juga lebih sebagian lebih abai. Tetapi kalaupun ada aktivitas publik selagi kita taat terhadap protokol kesehatan, itu baik-baik saja dalam arti potensi kasus akan lebih mudah terkendali. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita sekarang ini kan adanya potensial new variant of concern ya, yang lebih menular karena kita belajar dari Delta, di mana dulu kita sudah mengalami di bulan Juni dan Juli. Nah, dengan adanya Omikron yang sekarang ini memang upaya kita untuk kembali melakukan penegakan protokol 3M, terutama kampanye 3M dulu kita gencar dengan istilah 5M, dan saat ini harus kita kembalikan. Dan juga kebijaksanaan masing-masing institusi pemerintahan untuk mengatur volume. PPKM level 3 atau ke level 4 bahkan level 2, level 1, sesungguhnya itu lebih kepada pengaturan volume dan juga workflow ya, flow kerja yang memang kesemuanya mengarah kepada upaya pencegahan dan pengendalian COVID. Dua sisi, dari sisi masyarakat kembali kepada kesadaran, kesabaran dan daya tahan karena pandemi belum hilang statusnya dari
dunia bahkan, Ya. dan juga kembali kepada kebijaksanaan kebijakan kita agar tetap concern untuk juga mengantisipasi transmisi dan kemungkinan terjadinya local transmission dari Omikron ini yang harus kita waspadai lebih. Baik, saya ingin ke Dr. Tirta, ini berkaitan dengan banyak informasi soal dampak dari Omikron ini yang bisa menurunkan imunitas, kemudian juga bisa menurunkan efektivitas vaksin. Sebetulnya informasi apa yang bisa Anda sampaikan? Dr. Tirta? Kita harus sampaikan ya bahwa Omikron itu kan sesuatu yang mutasi yang kita harus amati genom sekuensinya. Dan namanya penelitian ilmiah atau jurnal itu selalu berbeda-beda tiap negara. Kayak Afrika Selatan itu kan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu pun setelah infeksi, setelah Omikron merebak di Afrika Selatan itu hasilnya berbeda. Jadi kita harus memaknai jurnal itu dengan secara paripurna dan holistik juga. Omikron ini masih harus di follow up sama WHO. Jadi WHO mengatakan masih ada follow up dan pengecekan lebih lanjut selama 2-3 minggu depan, mungkin sampai tahun 2022. Yang kedua, mengenai berita jurnal atau jurnal memberitakan bahwa menurunkan imunitas, itu tetap di satu negara saja, tapi akan lebih efektif, tapi tetap Omikron ini lebih berbahaya kepada orang yang nggak divaksin sama sekali. Nah ini fakta yang harus kita sampaikan juga gitu. Dan yang ketiga, ternyata di Afrika Selatan barusan rilis juga Omikron efeknya gejalanya masih tidak separah Delta, asalkan orangnya sudah 2 kali dosis vaksin atau pernah mengalami COVID atau tidak ada komorbid. Omikron ini lebih dangerous pada Delta, kepada orang-orang yang imunokompromis dan kepada komorbid. Cuman sekali lagi, jurnal itu sesuatu yang ilmiah dan ilmiah itu dinamis. Ya. Jadi hari ini A bisa B, bisa C, D, semakin banyak data yang dikumpulkan maka semakin banyak kesimpulannya. Baik. Jadi buat teman-teman warga ya sebaiknya kita tidak perlu panik dan sembari menunggu WHO ya kembali lagi cara mencegah semua virus terutama yang menular lewat droplet dan pernafasan adalah jaga daya tahan tubuh dan maksimalkan prokes yang ada dan gaya hidup bersih dan sehat. Itu aja daripada kita mencemaskan sesuatu yang WHO aja bilang masih follow up gitu loh. Baik, ini di tengah masyarakat juga ada rencana booster ya untuk bisa mengantisipasi terpaparnya kembali COVID-19 varian Omikron. Tapi di tengah permasalahan kita tahu juga herd immunity atau setidaknya pencapaian dosis pertama dan kedua secara keseluruhan di masyarakat kita juga masih belum 100%. Tapi nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa kami akan segera berlanjut, tetaplah di MNC News.